95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Selamat pagi anak-anak semua. Miss Mary senang sekali karena hari ini anak-anak bisa ketemu lagi di Chapel TK Bintang Mulia. Karena itu, sebelum kita mau memulai puji-pujian kita dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Mary mau mengajak semua anak-anak untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, ikuti Miss Mary berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami untuk chapel hari ini. Tolong saya supaya mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati chapel kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, Miss Mary yakin sekali anak-anak walaupun ada di rumah juga punya semangat yang sama dengan Miss Mary hari ini. Miss Mary mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Anak-anak semua ikuti puji-pujiannya dan anak-anak juga nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian dulu ya. Kita mau mengatakan haleluya, puji Tuhan. Setiap saat kita harus memuji-muji nama Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, juga Allah yang kuat. Jadi, setiap saat kita harus menaikkan pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Miss Mary mau ajak anak-anak saat ini untuk menaikkan pujian lagi. Kita mau sama-sama mengatakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Allahku besar,
bukan aja hebat, Dia juga sangat mengasihi kita. Kasihnya Tuhan itu begitu indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit. Kita mau terus memuji Tuhan dan kita mau mengatakan bersama-sama bahwa kasih Yesus itu begitu indah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Mary mau mengajarkan satu lagu lagi. Pujian ini mengatakan bahwa Alkitab adalah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian, anugerah dari Tuhan. Alkitab sungguh benar dan kita harus mencintai Alkitab karena itu adalah firman Tuhan. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu dan ilahi. Alkitab sungguh benar. Sekali lagi ya. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Dia tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu dan ilahi. Alkitab sungguh benar. Anak-anak sudah bisa ya? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Dia tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Dia tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu dan ilahi. Alkitab sungguh benar. Alkitab sungguh benar. Alkitab adalah anugerah. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan.
Bapa di surga, saat ini saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong saya untuk bisa mengerti. Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wah, tas Miss Mary hari ini berat sekali. Anak-anak tahu nggak isinya apa? Ada yang tahu tas Miss Mary ini isinya apa? Nah, ada yang udah tebak ya? Tapi sekarang kita lihat ya. Miss Mary mau kasih tahu. Di dalam tas Miss Mary ini ada banyak buku. Miss Mary senang baca buku. Miss Mary punya banyak buku cerita. Nih, Miss Mary punya buku cerita yang ini. Wah, binatang liar. Bagus loh buku ini. Buku ini sering Miss Mary baca supaya anak-anak bisa dengar cerita. Nah, Miss Mary juga punya buku ini. Ini Bible untuk belajar ayat Alkitab. Wah, buku-buku ini bagus loh. Miss Mary sengaja beli. Untuk apa? Untuk diajarkan kepada anak-anak. Wah, di dalam tas ini banyak loh bukunya. Miss Mary sengaja kumpulkan buku-buku karena Miss Mary senang sekali membaca buku. Di dalam buku banyak sekali pengetahuannya. Nih, ada lagi buku apa ini ya? Nah, ini buku tentang seorang raja yang bernama Daud. Anak-anak di rumah punya buku-buku juga kan? Nah, dari sekian banyak buku yang Miss Mary punya, ada satu buku yang sangat penting. Anak-anak tahu apa itu? Nih, Miss Mary mau kasih lihat ya. Buku yang sangat penting itu adalah, nah, anak-anak ada yang tahu ini apa? Ini adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada banyak cerita. Di dalam Alkitab ini isinya adalah semua yang pernah terjadi. Hari ini Miss Mary mau cerita tentang buku yang penting ini. Miss Mary mau kasih tahu kenapa sih buku ini penting buat anak-anak. Kita mau dengar bersama-sama ya. Miss Mary simpan dulu tasnya. Anak-anak, di rumah anak-anak pasti punya Alkitab. Papa, Mama pasti punya Alkitab. Karena anak-anak Tuhan dan orang Kristen pasti punya Alkitab. Nah, buku ini tebal sekali. Halamannya banyak. Wah, tuh, anak-anak nanti coba tanya Papa Mama ya. Papa, Mama, apakah Papa Mama punya Alkitab? Kalau Papa Mama punya Alkitab, nanti anak-anak boleh minta Papa Mama membacakan isi Alkitab. Anak-anak tahu nggak? Kenapa Alkitab ini begitu penting? Alkitab ini adalah buku yang sangat penting karena di dalamnya ditulis tentang cerita-cerita yang bagus-bagus. Cerita tentang penciptaan, cerita tentang nabi-nabi, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab ini ceritanya semua benar. Tidak ada yang salah. Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar ini disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama isinya menceritakan tentang janji bahwa nanti akan datang seseorang. Siapa seseorang itu? Seseorang itu adalah Tuhan Yesus. Dia akan datang untuk apa? Untuk menjadi juru selamat kita. Nah, di Perjanjian Baru, janji yang tadi ditulis di dalam Perjanjian Lama digenapi
Nabi. Yesus betul-betul datang, dan perjanjian baru itu menulis kisah tentang Tuhan Yesus. Sejak dari kelahiran sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak mati terus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan dia kembali ke rumah Bapa di surga. Setelah itu ditulis juga bagaimana orang-orang percaya akhirnya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh dunia, sampai kita sekarang bisa tahu tentang Tuhan Yesus. Alkitab ini juga ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Wah, banyak ya? Iya. 40 orang ini menulis Alkitab secara bergantian. Mereka tidak ada dalam waktu yang sama. Musa waktu menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dia hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi Paulus yang menulis tentang kisah Tuhan Yesus, dia menulis baru kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi hebatnya, semua penulis di dalam Alkitab ini semuanya bisa sama tulisannya. Semua menulis tentang Tuhan Yesus. Ceritanya bisa nyambung satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa begitu ya? Padahal kurang lebih 40 orang itu bukan orang yang sedikit loh, banyak. Dan mereka hidup pada waktu yang berbeda-beda. Anak-anak tahu siapa yang menolong orang-orang ini untuk menuliskan Alkitab? Ya, orang-orang yang menulis Alkitab ini ditolong oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus menolong orang-orang yang menulis Alkitab ini untuk menuliskan tentang Tuhan Yesus, menuliskan tentang Tuhan. Yang mereka tuliskan lalu dikumpulkan dan dijadikan menjadi satu Alkitab ini. Ini namanya Alkitab. Apa namanya anak-anak? Iya, Miss Mary mau ajarkan satu lagu lagi buat anak-anak. Kalau anak-anak Kewanti itu pasti sudah pada tahu lagu ini ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kalau anak-anak punya Alkitab di rumah, ambil Alkitabnya lalu buka Alkitab. Kita mau nyanyi sama-sama. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kalau anak-anak punya barang kesayangan, tentu saja anak-anak akan membawanya setiap hari. Alkitab juga harus dijadikan buku kesayangannya anak-anak. Jadi anak-anak harus membawanya setiap hari. Tapi bukan hanya dibawa-bawa kemana-mana setiap hari. Anak-anak juga harus membacanya setiap hari. Nah, tapi Miss Mary, aku belum bisa baca. Aku masih anak kecil. Kalau anak-anak masih belum bisa baca, anak-anak boleh minta tolong papa mama untuk membacakan Alkitab setiap hari. Kadang-kadang mungkin ada papa mama yang lupa untuk membacakan Alkitab. Anak-anak yang harus mengingatkannya. Anak-anak yang meminta papa mama untuk membacakan Alkitab. Tapi untuk anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab sendiri, boleh membacanya sendiri. Ya, Miss Mary mau bacakan satu ayat di dalam Alkitab ini yang berkata bahwa Alkitab ini begitu penting. Miss Mary bacakan ya. 2 Timotius 3
ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ayat ini yang menjadi pegangan kita untuk terus membaca Alkitab setiap hari. Di 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu yang ada di dalam Alkitab ini, itu berguna. Untuk apa saja? Pertama, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, begitu bergunanya Alkitab ini, sehingga Miss Mary mengajak anak-anak semua untuk selalu rajin membaca Alkitab setiap hari. Oke, anak-anak jangan lupa ya untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Saat ini Miss Mary mau mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Tolong saya supaya bisa rajin baca Alkitab setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, chapel hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh mengikuti